Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ditargetkan, IKN Nusantara jadi Ibu Kota Indonesia pengganti Jakarta. Seiring dengan rencana pemindahan tersebut, TNI juga merancang pengamanan untuk IKN yang baru tersebut. Salah satunya TNI AD yang berencana mendirikan Kodam Khusus Nusantara. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Kepala Staf AD, KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman dalam seminar bertajuk Pembangunan Kodam IKN sebagai Satuan Operasional Pengaman Ibu Kota Negara berbasis Sistem dan Instalasi Terpadu di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani, Cimahi, Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Di situ nanti ada Kodam Khusus Nusantara. Kodam khusus ini akan dibangun secara simultan sampai pada tahapan menyesuaikan dengan pembangunan IKN sampai tahun 2045, ujar Dudung dikutip dari siaran pers Dispenat, Kamis. Dudung mengatakan, tujuan dibangunnya Kodam Khusus Nusantara itu dalam rangka penguatan pertahanan negara. Ibu kota merupakan salah satu center of gravity. Tentunya TNI Angkatan Darat mendukung program IKN ini dalam tahapan pembangunan Kodam Khusus Nusantara, kata Dudung. Dalam pembangunan Kodam Khusus ini, TNI AD juga mempertimbangkan tantangan dan ancaman yang mungkin akan timbul. Sehingga didesain menggunakan Smart Defense agar selaras dengan IKN yang berbasis sistem pemerintahan yang serba modern, ujar Dudung. Sebelumnya, Dudung juga mengatakan bahwa setiap provinsi di Indonesia akan memiliki markas Kodam, termasuk di 4 daerah otonom baru, DOB, Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sesuai perintah dari Menhan, Prabowo Subianto, dan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam. Ini nanti kami usulkan kepada Panglima TNI, sudah kami usulkan. Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan, ujar Dudung usai Rapim TNI AD di Markas Besar AD, Jakarta pada tanggal 10 Februari tahun 2023. Setelah melalui persetujuan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, proses selanjutnya adalah mengajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Tentunya juga nanti akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, karena kan akan menyangkut masalah anggaran, kata Dudung. Rencananya, menurut Dudung, usulan Kodam di setiap provinsi itu bisa disetujui pada tahun 2023. Tahun ini, kan itu tinggal mindahin. Contoh Korum Lampung dari Danrem Bintang 1 tinggal jadikan Pangdam di situ. Nanti Danrem jadi Kasdam, ujar Dudung. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo saat melaksanakan kunjungan kerja ke IKN Nusantara, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Dalam kesempatan ini, dirinya hendak meninjau rencana lokasi Mabes AU dan juga pembangunan pangkalan udara, Lanut, di IKN Nusantara. Di sana akan dibangun satu aerodrom di bawah TNI Angkatan Udara, ucap Fajar didampingi dan Lanut Domber Balikpapan, Kolonel Pen. Sidik Setiono. Namun begitu, bandara tersebut juga bisa dipergunakan untuk sipil meski nantinya secara pengaturan di luar kewenangan TNI AU. Secara fungsi di bawah TNI AU, bandara militer itu dipergunakan untuk kepentingan Presiden dan beberapa satuan udara. Di samping Mabes dan Lanut, nanti juga akan ada Kosek, Komando Sektor, untuk pertahanan udara, terangnya. Diberitakan sebelumnya, pembangunan Lanut baru itu akan menggeser 2 skuadron VIP, yakni Skuadron 17 dan Skuadron 45 ke wilayah IKN Nusantara.